Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarafuddin Nawawi. Saya peserta PPG Batch 1 Kementerian Agama PAI tahun 2025 dengan NIM 062108240903 dengan nomor peserta PPG 352983001376 pada hari ini tanggal 10 bulan Maret tahun 2025 akan melaksanakan rekaman video pembelajaran untuk UKIN. Terima kasih. Gimana? Siap belajar? Siap! Masih semangat? Terima kasih. Bapak akan mulai pembelajaran pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya Bapak akan buka dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, biasanya kita berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin doa? Ya, langsung ke depan. Maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita pada bersiap. Ya. Ucapkan salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Duduk. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan melakukan absensi terlebih dahulu. Yang disebut namanya angkat tangan, bilang hadir. Siap, hadir ya. Yang pertama Habibur Rahman, Hadir. Muhammad Ali Rifki, Hadir. Muhammad Zulkarnain, Hadir. Ahmad Royhan, Hadir. Nurul Laila, Anissa Maharani, Hadir. Malika Nurholiza, Hadir. Badrul Rifraizal, Hadir. Rizky Arifandi, Hadir. Irfan Syahadat. Hadir. Terima kasih, berarti hadir semuanya ya. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak mau kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa semuanya lagu Indonesia Raya? Baik, kita nyanyikan sekarang lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu semuanya. Nyanyi bersama-sama. Indonesia Rayaku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi batu hidupku. Indonesia
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang kita akan melaksanakan tepuk bersama. Apa nama tepuknya? Tepuk takjub. Saya contohkan dulu, Bapak contohkan dulu ya. Nanti kita bersama-sama melakukan tepuk takjub ini. Jadi yang XX ini adalah tepuknya, berarti 3 kali tepuk baru ini. Paham? Aku bilang subhanallah bila aku takjub akan ciptaan Allah. Aku bilang masya Allah bila aku kagum akan karunia Allah. Bisa? Bisa. Baik, kita coba bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Aku bilang subhanallah bila aku kagum akan ciptaan Allah. Aku bilang masya Allah bila aku kagum akan karunia Allah. Bagus, 1 kali lagi. Siap? Lebih kompak lagi. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Aku bilang subhanallah bila aku kagum akan ciptaan Allah. Aku bilang masya Allah bila aku kagum akan karunia Allah. Bagus, terima kasih semuanya. Sekarang Bapak akan bertanya tentang materi pembelajaran yang lalu. Yang tahu angkat tangan. Bisa? Yang bisa jawab, yang tahu angkat tangan. Bapak akan bertanya tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah. Yang pertama, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Namanya kitab Injil. angkat tangan dulu. Kitab Injil. kitab Injil. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat. Kitab Taurat. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kalian sudah memahami? Tentunya sudah memahami karena ini pembelajaran yang lalu. Kalian sudah sedikit paham, sudah mengerti tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi-nabi Allah.
Sekarang Bapak akan bertanya tentang kalimat thayyibah. Siapa yang pernah dengar kata-kata kalimat thayyibah? Ya, apa? Gimana? Kalimat thayyibah itu seperti apa? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Ada yang lain. Kalimat thayyibah, kalimat yang apa? Kata-kata yang baik. Kata-kata yang apa lagi? Kata-kata yang bagus. Kayak seperti doa, itu namanya kalimat thayyibah. Baik. Kita harus selalu mengatakan dengan perkataan-perkataan yang baik. Itu namanya kalimat thayyibah. Seperti apa contohnya? Masya Allah. Terus apa lagi? Astagfirullah. Apa lagi? Subhanallah. Apa lagi? Insya Allah. Apa lagi? Kayak berzikir setelah sholat. Apa bacaannya? Allahu Akbar. Itu kalimat thayyibah. Baik, sekarang Bapak akan membagi. Kalian sudah berkelompok sesuai dengan kemampuan kalian. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita akan berbicara, akan mempelajari tentang berkalimat thayyibah. Siap semuanya? Bagus, mantap. Apa? Bagus, mantap. Sebelum Bapak menjelaskan kalimat thayyibah, ada yang tahu arti dari subhanallah? Tidak ada. Maha suci, Masya Allah. Apa? Sesuai ketetapan Allah. Insya Allah, atas kehendak Allah. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha besar. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pahami dalam 1 jam ke depan. Pembelajaran ini kita akan memahami tentang kalimat thayyibah. Tujuannya adalah menjelaskan pengertian kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, Allah. Jadi ada 4 kalimat thayyibah. Yang kedua, menjelaskan penggunaan kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, Allahu Akbar. Gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Yang ketiga, kita akan melafalkan kalimat thayyibah subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, Allah Akbar, beserta artinya. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menuliskan kalimat thayyibah subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, Allahu Akbar. Bisa dipahami? Apa itu kalimat thayyibah? Nah, di sini sudah dijelaskan. Kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik. Ucapan yang baik, mulia,
dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertujuan mendapatkan pahala dan keberkahan dalam hidup. Jadi kalimat thayyibah itu kalimat kata-kata yang bagus. Kata-kata yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis. Kata-kata yang diucapkan oleh orang umat muslim. Jadi daripada kita berucap kata-kata yang lain, mengatakan kata-kata yang tidak baik, lebih baik kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi kalimat thayyibah kata-kata yang baik, mulia dan diridhoi. Tentunya akan mendapatkan pahala. Kalau berbicara menggunakan kalimat thayyibah. Kalau tidak, ya tidak dapat pahala. Ada yang belum paham? Paham? Baik, kalau paham Bapak lanjutkan. Macam-macam kalimat thayyibah yang akan kita pelajari. Kalimat thayyibah ini kan banyak. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah, insya Allah, Allahu Akbar, alhamdulillah, astagfirullah. Banyak macamnya kalimat-kalimat thayyibah. Yang penting kalimat thayyibah itu adalah kalimat-kalimat yang baik, yang bagus, itu masuk kalimat thayyibah. Tapi kita akan mempelajari 4 kalimat thayyibah pada saat ini. Kalimat subhanallah, kalimat masya Allah, kalimat insya Allah, dan kalimat Allahu Akbar. Itu 4 kata kalimat thayyibah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kalimat subhanallah. Nah, ya coba lihat lagi. Subhanallah. Tulisan Arabnya seperti ini. Bisa kelihatan? Jelas? Tulisannya Arabnya seperti itu. Subhanallah. Apa artinya? Artinya adalah Maha Suci Allah. Ayo bilang lagi. Bilang bersama-sama. Subhanallah. 1, 2, 3. Subhanallah. 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 Artinya Maha Suci Suci Allah. diucapkan saat takjub, kagum. Ya, takjub dan kagum akan kesempurnaan ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat ada pemandangan yang bagus, kita jalan-jalan ke pantai melihat laut yang luar biasa, jalan-jalan ke gunung melihat pegunungan yang indah, jalan-jalan ke sawah melihat persawahan yang sangat luas. Ada kalian melihat sesuatu ciptaan Allah yang sangat bagus, sangat indah, sangat baik, maka seharusnya kita mengucapkan subhanallah. Yuk, bilang lagi. Subhanallah. 1, 2, 3. Subhanallah. Artinya apa subhanallah? Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Atas kekuasaan Allah. Karena Allah Maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Allah Maha sempurna, tidak memiliki kekurangan. Itu kalimat subhanallah. Kalimat yang kedua yang akan kita pelajari adalah masya Allah. Tulisan Arabnya seperti ini. Masya Allah. Jelas? Tulisannya bisa dibaca? Bisa. Baik. Artinya apa? Atas kehendak Allah. Diucapkan saat takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Jadi kalau kalian berteman terus temannya pintar,
maka harus diucapkan Masya Allah. Ada kalian punya teman-temannya sukses, Masya Allah. Kalian punya teman bertemu di jalan, temannya selamat, Masya Allah. Kalian bertemu dengan teman yang ranking pertama, bintang, harus bilang Masya Allah. Apa artinya? Atas kehendak Allah. Ayo bersama-sama bilang Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kompak ya, kompak. Yang nyaring 1 kali lagi bilang Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Masya Allah. Artinya Atas kehendak Allah. atas kehendak Allah. Diucapkan saat takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Ketemu dengan teman yang sukses, yang kaya, ketemu dengan orang-orang yang karya dan usahanya itu sangat bagus, sangat baik, maka harus bilang Masya Allah. Masya Allah. Kalimat thayyibah yang ketiga adalah Insya Allah. apa artinya? Jika dikehendaki Allah. Ayo bilang lagi bersama-sama. Yang keempat. 1, 2, 3. Insya Allah. Artinya jika Dikehendaki Allah. jika dikehendaki Allah. Diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Kalau berjanji sama temannya harus bilang insya Allah. jika dikehendaki Allah. Karena manusia tidak luput dari kehendak Allah. Manusia hanya bisa berencana. Manusia hanya bisa merencanakan. Manusia hanya bisa berusaha. Tapi semua adalah atas kehendak Allah. Manusia, saya mau berjanji, saya nanti mau ketemu dengan teman jam 3. Tapi kalau katanya Allah, jangan, bisa, karena sakit, karena ini, karena itu, semua atas kehendak Allah. Makanya setiap berjanji sama temannya harus bilang insya Allah. Bisa dipahami? Ya. Bisa dimengerti? Ya. Ada yang kurang paham? Paham? Paham. Terus kita beralih kepada kalimat thayyibah yang keempat. Kalimat thayyibah yang keempat adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mempunyai arti Allah Maha Besar. Ayo bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Empat. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Artinya adalah Allah Maha besar. Maha Besar. Allah Maha Besar ini diucapkan untuk menunjukkan kebesaran Allah. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Karena itu Allah Maha Besar. Allah lebih besar daripada yang besar.
Allah lebih besar dari yang semuanya besar. Makanya Allah itu maha besar. Tiada yang lebih besar daripada Allah. Kalimat thayyibah ini biasanya digunakan saat apa? Saat sholat. Apa saat sholat? Berzikir saat sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang berzikir saat sholat? Setelah sholat? Baca subhanallah 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Saat sholat juga digunakan saat takbir, ya. Saat takbir Allah Akbar. Itu artinya adalah Allah Maha Besar. Bisa dipahami? Bisa. Allah Maha Besar. Ini ada beberapa keutamaan. Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah? Kenapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah? Yang pertama, keutamaannya adalah menghapus dosa kecil. Jadi kalau kita memperbanyak kalimat thayyibah itu dapat menghapus dosa kecil. Ada kalimat thayyibah istighfar. Istighfar. Gimana istighfar? Astagfirullah. Mohon ampun kepada Allah. Itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Yang kedua, keutamanya adalah meningkatkan rasa syukur. Rasa syukur. Syukur kepada siapa? Allah. Syukur kepada Allah. Rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan. Keimanan kepada siapa? Kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Karena kita harus iman, harus yakin, harus percaya kepada Allah. Yang keempat selanjutnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang terakhir. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, secara otomatis kita mendekatkan diri kepada Allah. Terakhir, jadikan kalimat thayyibah bagian dari hidup kita, mulai dari sekarang untuk meraih keberkahan. Setiap melakukan segala sesuatu, yang pertama kali harus diucapkan adalah kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah adalah kalimat apa katanya Bapak tadi? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang bagus, yang baik, yang berkah, bisa menghapus dosa, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa meningkatkan keimanan. Makanya harus setiap ketemu sama temannya, setiap mau berbicara apa saja, setiap mau melakukan segala sesuatu harus dimulai dengan kalimat thayyibah. Mau belajar harus baca apa? Bismillah. Selesai melakukan segala sesuatu harus bilang Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah juga termasuk dari kalimat thayyibah. Paham? Jadi harus dimulai segala sesuatu harus dimulai dari kalimat thayyibah. Segala ucapan kita harus mengandung kalimat thayyibah. Harus diamalkan setiap hari di rumah, di sekolah,
ketika bermain, ketika belajar, ketika mengaji, semuanya kalau bisa harus banyak-banyak mengucapkan kalimat. Sampai di sini paham? Kalau paham, sekarang keluarkan bukunya, keluarkan bolpennya. Yuk, keluarkan bukunya sama alat tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah? Sekarang Bapak ada video pembelajaran. Di sini dijelaskan tentang kalimat thayyibah. Kalian menulis yang kira-kira kalian yang penting, menurut kalian penting. Kalimat thayyibah. Jadi dijelaskan, nanti ditulis. Dirangkum. Paham? Ditulis yang menurut kalian penting. Oh, ini penting ini. Oh, ini penting. Tulis. Paham? Ayo keluarkan dulu bukunya sama alat tulisnya. Sudah? Baik, Bapak akan putar videonya. Kalian tonton sambil kalian catat mana yang penting, mana yang tidak. Yang penting ditulis. Bisa dimengerti? Bisa dimulai? Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus semangat untuk belajar. Anak-anakku, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah merupakan ucapan yang membawa berkah. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita mengenal tentang kalimat thayyibah. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan yang baik, benar, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah di dalamnya juga mengandung zikir, doa, pujian, dan ungkapan kebaikan lainnya. Jadi kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan dengan melafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Ada banyak jenis kalimat thayyibah. Di antaranya yang kita pelajari pada saat ini tentang jenis-jenis kalimat thayyibah. Yang pertama adalah kalimat tasbih, yaitu ucapan subhanallah. Kalimat tasbih, ucapan subhanallah ini adalah untuk menunjukkan kita sebagai manusia merasa takjub dan kagum akan kesempurnaan ciptaan Allah. Kalimat subhanallah ini mempunyai arti maha suci Allah. Jadi subhanallah diucapkan saat kita merasa takjub dan kagum akan kesempurnaan ciptaan Allah, karena Allah maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Kalimat thayyibah yang kedua, Masya Allah, artinya atas kehendak Allah. Kalimat thayyibah ini diucapkan saat kita takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Misalnya kita kagum
atas prestasi teman kita. Kita kagum atas prestasi, atas karya yang dihasilkan dari teman kita. Maka kita mengucapkan Masya Allah. Kalimat thayyibah yang ketiga adalah kalimat Insya Allah, yang artinya jika dikehendaki oleh Allah. Makanya kalimat thayyibah Insya Allah ini diucapkan saat kita berjanji kepada teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita, maka harus mengucapkan Insya Allah. Kalimat thayyibah yang keempat adalah takbir, yang artinya Allahu Akbar, yang mempunyai arti Allah Maha Esa. Hal ini untuk menunjukkan akan kebesaran Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ada juga kalimat thayyibah yang lain selain yang empat. Misalnya ada kalimat thayyibah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat thayyibah basmalah ini diucapkan ketika kita ingin memulai sesuatu yang mempunyai arti dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi lakukan aktivitas kita, kegiatan kita dengan memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat thayyibah yang selanjutnya adalah tahlil, la ilaha illallah. Kalimat thayyibah ini diucapkan pada ketika kita berzikir, menandakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat thayyibah selanjutnya adalah qaulah la haula wala quwwata illa billah, yang mempunyai arti tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat thayyibah yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat thayyibah salam ini diucapkan ketika kita bertemu dengan teman kita, setiap kita bertemu dengan guru-guru kita, maka ucapkan kalimat thayyibah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada beberapa keutamaan ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah. Yang pertama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah, karena kalimat thayyibah ini merupakan kalimat yang baik yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk selalu kita ucapkan. Yang kedua adalah menenangkan hati dan pikiran, karena kalimat thayyibah juga mengandung zikir kepada Allah. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalimat thayyibah juga dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang tepat ketika mengucapkan kalimat thayyibah saat berzikir setelah sholat, kita ucapkan la ilaha illallah, astagfirullah. Itu adalah kalimat thayyibah. Setiap saat, dalam setiap keadaan, kita juga harus berzikir dan selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Saat bersyukur pun atas nikmat Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Itu juga merupakan kalimat thayyibah. Tidak ada batasan waktu untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Mari kita biasakan diri untuk mengucapkan kalimat thayyibah dalam setiap kesempatan. Ada mengucapkan kalimat thayyibah, diantaranya satu, mengucapkan dengan suara yang lembut dan penuh penghayatan. Yang kedua adalah mengucapkan dengan hati yang ikhlas. Yang ketiga, mengucapkan dengan penuh kesadaran dan pemahaman. Yang keempat adalah menjaga lisan dari perkataan yang buruk dan sia-sia,
Selain mengucapkannya, kita juga harus memperhatikan pelafalan yang tepat saat mengucapkan kalimat thayyibah. Mari kita praktikkan adab-adab ini agar ucapan kita lebih bermakna. Kisah teladan tentang kalimat thayyibah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah ketika berada di dalam perut ikan. Itu karena Nabi Yusuf diselamatkan karena selalu melafazkan kalimat thayyibah. Apa yang dilafazkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus, maaf bukan Nabi Yusuf, jadi Nabi Yunus selalu berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sehingga dikeluarkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang kedua, ada seorang sahabat yang diampuni dosanya, sahabat Rasulullah yang diampuni dosanya karena mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kisah-kisah ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan kalimat thayyibah. Mari kita jadikan kisah-kisah ini sebagai inspirasi untuk kita selalu mengamalkan dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Hindari kalimat-kalimat yang buruk. Lebih baik kita mengucapkan kalimat thayyibah, karena kalimat thayyibah dapat mendapatkan pahala ketika kita melaksanakan mengucapkan kalimat thayyibah. Jadi kesimpulan dari pelajaran kali ini, kalimat thayyibah merupakan kalimat yang diberkahi dan mengandung kata-kata yang baik agar kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sertakan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari kita. Biasakan kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah dalam setiap segala aktivitas sehari-hari kita. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak ucapkan selamat belajar, semangat terus, tingkatkan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah bisa dipahami? Jadi sekarang Bapak akan membagikan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Nanti Bapak bagikan tugasnya dikerjakan secara kelompok, bersama-sama dalam satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tugasnya sekarang adalah menjawab, berbeda-beda. Di kelompok ini menjawab soal, di sini menghubungkan mana yang benar artinya Allah Akbar, mana yang benar nanti ditarik garis. Terus di sini menulis kembali
menulis kembali tulisan sesuai dengan kalimat thayyibah yang ada di atasnya. Yang menulis kembali, kagum akan karya orang, masya Allah, tulis fokus di bawahnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Ayo silakan mulai dikerjakan. Ini kalau ada teks bacaan, kalau ada yang kurang paham, dua-dua nanti tutup. Dibaca lagi. Kalau ada yang kurang paham, tulisannya yang benar, yang bagus. Cara nulisnya pelan-pelan. Kalau nulis Arab pelan, ada garisnya. Nah, setiap garis jangan lupa. Nah, kalau nulis wawu misal, jadi harus ke bawah. Kalau mim, masya, tulisannya ma, di atasnya garis. Masya Allah. Jadi harus garisnya dilihat, garisnya harus di atasnya garis. Kalau ada yang di bawahnya garis seperti ro, bukan harus ada di bawahnya garis ro, ya. Subhanallah, nun. Nah, di tengahnya garis. Jadi harus dipahami cara menulisnya. Tidak usah terburu-buru dikerjakan. Bawa tulisan Arabnya sini. Tulisan Arabnya harus yang benar, tulisannya di atasnya garis. Rembuk, arbot, sakacaan tidak apa-apa. Rembuk, apa ini? Karena kerjanya kelompok. Artinya, iya. Kelompok kerja bersama-sama, disamakan kerjaan kok mana cepat ini sesuai ini, rembuk rembuk sakandaan kelompok.
Sudah? Sekarang maju ke depan satu kelompok satu orang. Cukup. Yuk dari kelompok ini dulu. Yuk, siapa yang mau maju? Maju ke depan sini. Yuk, kan? Ini hasil kerja kelompok, ya. Kelompoknya siapa saja namanya? Nur Naila.
Nurholiza. Apa lagi? Nah, dibaca sekarang. Allahu Akbar artinya apa? Dibaca sini artinya. Yuk, dibaca yang keras biar teman-temannya dengar. Allah Maha Besar. Astagfirullah. Artinya aku memohon ampun kepada Allah. Masya Allah. Artinya apa yang disunahkan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Insya Allah, jika menghendaki, artinya jika menghendaki. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha suci Allah. Arti dari subhanallah. Subhanallah. Tepuk tangan dulu. Ayo. Sekarang dari kelompoknya sini, siapa yang mau maju? Yo, maju. Iya. Kelompok ini menuliskan kalimat-kalimat thayyibah. Siapa saja nama kelompoknya? Nah, terus siapa kamu? Apa namanya? Ilman Sadar. Ini nama tulisannya Masya Allah dalam tulisan Arab. Apa Subhanallah? Subhanallah adalah Maha Suci Allah. Artinya Maha Suci Allah. Masya Allah. Artinya adalah atas kehendak Allah. Terus diucapkan Masya Allah diucapkan ketika saat takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. Terus apa lagi? Insya Allah. Insya Allah. Artinya jika dikehendaki Allah. Jika dikehendaki Allah. Diucapkan saat menyampaikan janji atau rencana di masa yang akan datang. Ketika berjanji diucapkan. Terus lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Diucapkan untuk menunjukkan kebesaran Allah dan bahwa tiada yang lebih besar darinya. Menunjukkan kebesaran Allah. Allah. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Terus sekarang dari kelompok 1 siapa yang maju? Yang mau membaca hasilnya. Baca yang keras. Siapa dulu? Anggotanya sebutkan satu persatu. 1. Ahmad Raihan. Ahmad Raihan. 2. Muhammad Zulkarnain. Zulkarnain. 3. Habibur Rahman. Habibur Rahman. Rahman. Muhammad Ali Rifki. Muhammad Ali Rifki. Ya, dibaca. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik dan bagus. Nomor 2. Sebutkan 2 contoh kalimat thayyibah beserta artinya. Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. 2. Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. 3. Kapan sebaiknya kita mengucapkan Subhanallah dan Masya Allah? Diucapkan Subhanallah diucapkan saat takjub dan kagum. Masya Allah diucapkan saat takjub dan kagum akan karya dan usaha seseorang. 4. Mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan Insya Allah ketika berjanji? Karena kita bisa berbuat atas kehendak Allah. 5. Apa manfaat mengamalkan kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari? Bisa menghapus dosa kecil dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat kalimat thayyibah bisa menghapus Dosa
dan bisa mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok ini. Baik, sekarang hasil yang dikerjakan barusan dibawa ke depan, ditempel satu kelompok satu saja. Yuk, nah dibawa ke depan, tempel. Yuk, lagi. Ini adalah hasil kerja kelompok. Sudah dipahami masalah kalimat thayyibah? Sudah. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu kalimat thayyibah? Ayo. Apa kalimat thayyibah? Kalimat yang diucapkan kalimat yang bagus dan baik. yang bagus dan baik, kalimat thayyibah. Contoh kalimat thayyibah apa? Contohnya dari kalimat thayyibah. Satu. Apa? Contohnya kalimat thayyibah. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Yuk, contohnya kalimat thayyibah. Insya Allah. Ada insya Allah, ada subhanallah, ada masya Allah, ada Allah. Kapan diucapkan kalimat subhanallah? Ketika apa subhanallah diucapkan? Ketika melihat keindahan alam. Ketika melihat keindahan alam, bilang subhanallah. Ketika takjub akan ciptaan Allah, bilang subhanallah. Kalau masya Allah diucapkan ketika Takjub dan kagum akan karya dan usaha seorang. karya dan usaha seseorang, mengucapkan masya Allah. Kalau insya Allah diucapkan ketika mau berjanji ke temannya, bilang insya Allah. Bisa dipahami? Ada yang belum mengerti? Masih semangat? Masih. Ada yang belum mengerti? Paham semuanya? Semuanya. Terima kasih kalau sudah paham. Nanti selesai dari kegiatan saat ini, ada tugas, ada pekerjaan yang harus dilakukan di rumah masing. Pengertian tentang kalimat thayyibah berkelompok. Jadi
sebelum kita tutup nanti lagi. Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita refleksikan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita lakukan dari tadi. Kita ingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari dari tadi. Ya. Bapak akan mencoba bertanya tentang pelajaran yang kita pelajari tadi. Arti dari Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baik, terima kasih. Arti dari Subhanallah. Maha suci Allah. Arti dari Masya Allah. Apa? Masya Allah artinya atas kehendak Allah. Satu lagi, arti dari insya Allah. Jika dikehendaki Allah. Terima kasih telah selesai pelajaran pada pagi hari ini. Kita minggu yang akan datang kita akan lanjutkan kembali tentang pemahaman kalimat thayyibah lebih mendalam lagi. Kita akan belajar kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih untuk saat ini. Mungkin ada yang akan memimpin doa untuk selesainya pelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang bisa mau memimpin doa? Ya, mari. Dari tempat saja ada Bapak di tempat. Ya, dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tahmilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Terakhir, kalimat thayyibah yang diucapkan untuk terakhir kali untuk bersyukur adalah Alhamdulillah. Amin, telah selesai. Bapak ucapkan terima kasih atas semuanya. Akhirul kalam. Syukron katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.